Insya Allah yang hadir pada pagi hari ini ya tidak hanya dari lingkungan sekolah Albana, tapi juga dari secara umum. Karena ini kajian umum yang bisa ditonton, disaksikan oleh semua orang, bisa dihadiri semua orang. Jadi ayah bunda boleh share link Zoom ini juga ke teman-temannya di grup yang lainnya, biar semakin ramai dan pahalanya juga mengalir ke kita karena kita share kajian ya, ilmu untuk kita semua. Alhamdulillah pada mohon izin admin tolong di mute semuanya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini eh, dengan judul dengan tema indahnya hidup bersama Al-Quran. Maka dari itu kita sama-sama buka kajian ini biar semakin berkah dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zainur Rozikin. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustadz Zainur. Semoga kita semua mendengarkannya dan berkah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita bertambah sebanyak kita juga membaca dan mendengarkan Al-Quran. Berikutnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambutan Ketua Pembina Yayasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Oktan Hidayat SKH, kepada beliau disilahkan. Mohon izin Ustadz, belum hidup mikrofonnya. Baik, terima kasih Ustadz Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ke-16 dari ibadah Ramadan kita di tahun ini, Allah memberikan kesempatan, memberikan kesehatan pula kepada kita, dan semoga kita semua ayah bunda, ibadah kita selama 15 hari kemarin diterima oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk menuntaskan pada hari-hari berikutnya sampai sempurna 1 bulan kita berpuasa. Salam serta salam tentu saja senantiasa kita basahi lidah kita untuk dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembina Yayasan Al-Bana, para pengawas, kepada para pengurus, kepada para kepala sekolah, kepada para guru, ustadz dan ustadzah sekalian, kepada para pengurus komite, termasuk juga kepada para ayah bunda orang tua yang menitipkan putra-putrinya di sekolah Al-Bana, juga kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung terhadap proses pendidikan dan pembinaan anak-anak kita semuanya. Bahwa mereka adalah tanggung jawab kita, amanah yang Allah berikan kepada generasi kita untuk menyiapkan lapisan-lapisan generasi berikutnya. Oleh karena itu kita berusaha, baik dari sekolah, juga para guru, ustadz dan ustadzah semuanya, tentu ayah bunda juga di rumah, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan, perkembangan, pembinaan putra-putri dari ayah bunda semuanya. Mereka semua bukan hanya putra-putri dari ayah bunda, tetapi putra-putri kami juga di sekolah. Putra-putri kita sebagai generasi di atas mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga cita-cita kita semua untuk melahirkan generasi Qur'ani, generasi yang berkualitas, generasi yang membawa masa depan bagi kebaikan kaum muslimin dan Islam, bangsa dan negara kita, diwujudkan dengan usaha kita saat ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengabulan yang terbaik, karena mereka juga akan menjadi tabungan kita, investasi kita di akhirat. Seberapa banyak kita semua, kami dari sekolah dan juga ayah bunda di rumah, berusaha untuk membentuk mereka dengan bentukan yang sebaik-baiknya. Sebesar apa usaha dan ikhtiar kita, saya kira setara dengan itu, bahkan mungkin berlipat pahala yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung terhadap putra-putri kita. Ini yang menjadi concern, menjadi perhatian dan fokus
dari kami dari Sekolah Al-Bana untuk putra dan putri ayah dan bunda. Kemudian ayah dan bunda kami juga menyampaikan bahwa menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita, dan juga menjadi kebutuhan kita untuk kita ini terus memperbaiki diri sehingga kita menjadi hamba Allah yang menuju kepada kesempurnaan, walaupun kita tidak bisa mencapai kesempurnaan itu, tetapi kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang berusaha berjalan menuju kesempurnaan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pula kepada itu. Dan jalan kita, ayah bunda, bahwa untuk mencapai hamba yang menuju kepada kesempurnaan itu, salah satunya adalah dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kita mempelajari al-Islam. Maka oleh karena itu, kami dari Sekolah Al-Bana menyiapkan dan menyediakan media, fasilitas kajian online yang kita lakukan setiap bulan sekali dengan menghadirkan para narasumber, ustadz-ustadz yang memiliki kompetensi di dalamnya untuk menyampaikan kajian-kajian tentang al-Islam itu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah, saya secara pribadi bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pula kepada Ustadz Muhammad Soleh Derhem, LC, yang telah bisa membersamai, telah menyempatkan waktu dan menyiapkan semuanya, ya, pikiran dan hati Ustadz Muhammad untuk memberikan pencerahan kepada hati kita, menguatkan wawasan kita dengan al-Islam, yang mudah-mudahan dengan jalan itu, maka upaya kita untuk mencapai jalan menuju kesempurnaan kita sebagai hamba Allah bisa terwujud. Tentu saja pada bulan-bulan mendatang, kegiatan ini insya Allah akan kami laksanakan secara konsisten dan komitmen sebagai bagian ikhtiar bagi kita agar kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan dari al-Islam. Sekali lagi terima kasih semua kepada rekan-rekan panitia dan juga kepada ayah bunda yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita di hari ke-16 di Ramadan kita di tahun ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari kegiatan kajian bulanan ini, kajian online bulanan ini, kami meminta masukan-masukannya demi kebaikannya dan meminta maaf atas segala kekurangannya. Alaikum astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Oktan atas sambutannya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Soleh Drahem, LC. Ya, sedikit tentang beliau, seperti yang disampaikan Ustadz Oktan tadi, kita mengundang orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan temanya, yaitu indahnya hidup bersama Al-Quran. Ya. Insya Allah semuanya udah ngaji, nggih. Saya yakin sudah banyak yang hatam berkali-kali. Masya Allah. Barakallah. Beliau, Ustadz Muhammad Soleh Drahem LC, merupakan pembina Wafa Surabaya. Wafa yaitu metode pembelajaran Al-Quran yang kita gunakan di Sekolah Al-Bana, dari PAUD sampai SMA. Kemudian beliau juga merupakan pembina dan owner STIDKI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah di Surabaya. Kemudian beliau juga pembina KPI, yaitu Kualitas Pendidikan Indonesia. Oh, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah setelah ini beliau akan menyampaikan kajian berkenaan dengan tema hari ini. Kami sampaikan kepada Ibu Bunda nanti di akhir kajian dipersilakan untuk bertanya. Oke. Kepada beliau, Ustadz Muhammad Soleh Drahem LC, kami persilakan. Baik, suara saya kedengaran, Mas Maulana? Nggih, alhamdulillah terdengar dengan jelas, Ustadz. Baik.
Saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna نبينا وإمامنا ومربينا ومجاهدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واحفظنا وأكرمنا بالقرآن واهدنا وسدد لنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير. Teman-teman pembina Yayasan Al-Banna, para pengurus, para pengawas, para asatidzah, para kepala sekolah dan wakilnya semua, tentu yang paling berbahagia juga pada pagi hari ini para wali murid, siswa, siswi sekolah Al-Banna dari TK sampai SMA ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi bersyukur sekali bisa bersilaturahim walaupun secara online. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memperpanjang umur kita semua dan bisa melancarkan semua urusan dunia kita insyaallah. Saya yakin itu setiap kita bertemu seperti ini karena Allah, berpisah karena Allah, niatkan hati kita sedang menjalankan sunnah Nabi, menyambung hati, menyambung pemikiran, niat untuk memperkuat persaudaraan di antara kita, hakul yakin, sisa umur kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, saya yakin-yakinnya, harta yang kita miliki juga, apapun hasilnya itu juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, apalagi kita juga dalam suasana Ramadan seperti ini di pagi hari yang luar biasa. Ini hari Ahad, weekend. Teman-teman di Bali inilah hari momentum pekanan, jenengan berjumpa dengan keluarga tapi menyempatkan waktu sejenak barang 1 jam seperti ini untuk kemudian kita bersama-sama ngaji bersama. Dan topiknya pun juga sangat indah, langsung berbicara tentang pedoman hidup kita, arahan hidup kita, petunjuk hidup kita, kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Saya melihat dan saya yakin betul Quran ini solusi. Quran ini menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Quran ini, kalau bahasa Al-Quran itu sendiri hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu arahan hidup. Artinya orang yang akrab dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, menikmati membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, apalagi mengamalkan kandungan Al-Quran, tidak akan sesat hidupnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau ayat Ramadan yang sudah sangat familiar di benak kita ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sepakat para ulama, zikir terbaik kita di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Membersamai Al-Quran.
hidup bersama Al-Quran. Waktu-waktunya sibuk basah lisan kita dengan membaca Al-Quran ini. Hudan, petunjuk. Kalau sudah mendapatkan petunjuk karena Al-Quran, Allah sudah memberikan jaminan kan, man yahdillah fala mudhillalah. Kalau sudah Allah memberikan hidayahnya lewat Al-Quran ini, hidup kita tidak akan sesat. Fala mudhillalah. Tidak akan sesat hidup kita ini. Hidayah, hudan linnas. Tidak hanya hudan, tapi juga bayinat. Jadi ada hidayah, ada bayinah. Bayinah itu detil penjelasan untuk bisa meraih hidayah. Arahan hidup yang kita cari. Karena masing-masing arahan hidup yang kita cari mungkin berbeda-beda. Tinggal kita mendapatkan bimbingan, kejelasan dari Allah. Lewat Quran. Wa bayyinatin minal huda. Yang ketiga, Al-Quran itu furqan. Wal furqan. Allahu Akbar. Farraqa yufarriqu furqan. Ya, pembeda. Dengan dengan Al-Quran ini tahu betul bisa membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Subhanallah. Mana jalan menuju surga, mana jalan ke neraka. Muqaddimah dengan Quran. Bahkan ketika antum ada pilihan-pilihan, mungkin dua-duanya baik, tapi antum ingin mendapatkan furqan, kejelasan, pembeda yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah dengan Al-Quran. Ini Bali ya. Ketika di Bali ada peluang-peluang pekerjaan buat kita, urusan dunia sekalipun. Apakah kita ngambil A atau memilih B? Coba baca Al-Quran. Dahsyat itu. Allah mengarahkan kepada kita keberkahan hidup. Ada hudan, ada bayinah, detil mendapatkan hidayah itu. Terus furqan bisa membedakan. Luar biasa. Terus tidak hanya itu, Quran juga syifa dan petunjuk. Syifa, selain petunjuk, syifa obat. Obat apa? Obat hati yang jelas. Jadi kegundahan, kegelisahan, kegalauan, sumpek, gelisah, baca Quran. Ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ketenangan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak langsung instan, tapi kita merasakan itu. Paksa diri dengan Al-Qur'an ini. Allah memberikan kepada kita syifa, obat hati. Pikiran ruwet, pekerjaan tidak selesai-selesai, target tidak terpenuhi, tawassul dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Obat pikiran. Obat pikiran. Termasuk juga obat fisik. Fisik kita ini sakit. Jangan coba sebelum mencoba berkonsultasi dengan tim medis ini, dokter, segala macam. Cobalah berkomunikasi dengan Allah. Buka ayat-ayat syifa itu. Baca. Dan bertawassul dengannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Syifa. Dan warahmah. Ini yang kelima. Jadi ada hidayah, ada bayinah, ada furqan, ada syifa, ada rahmah. Apa rahmah itu? Rahmah itu diambil dari kata-kata rahimah yarhamu. Rahmatan. Pemilik rahmah yang utuh ini Allah. Maka Allah punya sifat namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sahibur rahmah. Nah ini rahmat yang Allah miliki ini itu dituangkan kepada kita pada ahli Quran. Allahu Akbar. Nah antum kalau udah kecipratan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, selesai sudah. Ini orang-orang yang ada di sekitar kita, jadi ada suasana rahmat itu menyelimuti kehidupan kita. Ada cinta di antara kita. Ahlul Quran pasti tidak ngamuan.
Ahlul Quran pasti tenang menghadapi masalah. Ahlul Quran ketika berhadapan dengan orang itu, suasana rahmatnya muncul, cintanya muncul. Bahkan wajahnya pun menyenangkan buat orang lain. Ada rahmah. Orang kalau suka baca Quran, suasana rahmah dalam rumah tangganya pun terasa. Orang kalau suka baca Quran, suasana rahmah, rasa cinta yang sebenarnya itu dia tumpahkan pada anaknya. Anak pun juga punya rasa rahmah pada orang tua. Aduh, Quran ini luar biasa. Ar-Rahmah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Saya jadi teringat lagi ya, rahmat itu kan kasih sayang arti sebenarnya itu ya. Artinya jenengan dengan Quran ini yang hari-harinya, apalagi Ramadan seperti ini, detik-detiknya, menit-menitnya, hari-harinya, hari-hari Quran, itu Allah turunkan rahmatnya, itu kasih sayangnya. Allah mencintai kita. Dan Allah ketika mencintai kita, ada sebuah hadis yang sangat menarik ini. Innallaha idza ahabba abdah. Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya, nada Jibril. Malaikat Jibril dipanggil katanya itu. Subhanallah. Ya Jibril, ini uhibbu fulan. Saya sangat cinta kepada fulan. Salah satunya Allah cinta kepada orang talil Quran. Yang suka tilawah Al-Quran. Karena Allah sudah mengatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Rahmat Allah turun kepada orang yang ahli baca Quran ini. Maka engkau wajib mencintai fulan. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang ini. Dalam bab ini, karena kita membahas masalah Quran, mencintai orang ahli Quran. Jibril tidak tahan. Fanada Jibril ahlas sama. Jibril memanggil penghuni langit. Karena Jibril ini adalah panglimanya malaikat. Subhanallah. Ayuhal malaika. Kata Jibril, wahai seluruh malaikat. Inna Allah yuhibbu fulan. Allah cinta kepada fulan. Allah merahmati fulan. Dan aku juga diperintah untuk mencintai fulan. Kata Jibril, maka kalian semua wajib mencintai fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit cinta kepada talil Quran. Orang yang akrab dengan Al-Quran ini. Yang akan mendapatkan cipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia besar ya. Kalau kemudian kita betul-betul terlibat dengan Al-Quran. Jenengan dicintai Allah, dicintai Jibril dan seluruh penghuni langit. Kalau sudah penghuni langit semuanya cinta kepada kita, menunjukkan rasa rahmatnya kepada kita, fayudha'u lahul qabul. Allah meletakkan di antara mereka itu al-qabul, penerimaan, saling menerima satu sama lain. Al-Quran ya akhi, tidak banyak konflik. Al-Quran ini tidak banyak masalah. Ada masalah, tapi dia bisa berselancar dengan masalah itu. Bisa menikmati masalah itu. Bahkan Al-Quran itu ketika ada masalah, meyakini betul. Masalah ini adalah peluang amal saleh bagi saya. Itu rahmat lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, ini sekolah ya, Al-Banna ya. Ibu, mohon maaf. Kita ini baru bicara 5 ya. Ada hidayah, hudal linnas. Ada bayinah, detail mendapatkan hidayah itu. Bayinah timil huda kita dapatkan. Ada furqan, ada syifa, ada rahmah. Kadang-kadang ada di antara kita, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, susah berkomunikasi dengan orang. Bawahan susah berkomunikasi dengan atasan. Baca Quran. Allah ngasih hidayah. Bahkan ada di antara kita, mudah-mudahan tidak terjadi ya, orang tua susah berkomunikasi dengan anak. Bahkan setiap mau berbicara pada anak, kadang-kadang anak-anak tidak ada respon kepada kita. Tidak menanggapi pembicaraan kita. Tidak punya wibawa kita di mata mereka. Coba jenengan baca Quran. Betapa banyak saat ini
komunikasi efektif itu terputus dengan anak. Setiap mau berbicara kepada anak, kadang-kadang lewat gurunya. Atau lewat temannya, lewat seniornya. Ya kan? Kita tidak bisa langsung. Susah berkomunikasi. Coba buktikan jenengan sebelum berbicara kepada anak, baca Quran. Ketika ada masalah penting, masalah serius ingin dibicarakan kepada anak, baca Al-Quran. Dan bertawasul kepada Allah. Ya Rabb, Engkau yang mengatakan bahwa Quran ini hidayah. Quran ini bayyinati minal huda. Quran ini rahmah. Aku bertawasul dengan ayat-ayatmu ini, ya Allah. Beri hidayah kepada anak kami. Bimbing anak kami. Buka hati anak kami. Kami ingin berbicara kepada mereka semua. Jenengan nanti ketemu dengan anak. Kadang-kadang anak langsung dekat dengan kita. Dan siap untuk mendengarkan omongan kita. Ini para guru, para ustadz dan ustadzah. Saya memahami betul. Ngajar ini paling capek. Luar biasa jenengan ngurus putra putrinya anak-anak kita. Kadang kita lupa untuk ngurus anak kita sendiri. Jangan khawatir, selama jenengan akrab dengan Al-Quran, ada solusi. Anak jenengan nanti akan dikawal oleh Allah dengan caranya sendiri. Dan ketika sampean susah berkomunikasi dengan anak didik kita, muqaddimah dengan Quran. Baca Al-Quran. Sebelum ngajar kalau bisa, walaupun kata guru saya, walaupun hanya qul huwallahu ahad. Atau alam nashrah laka sadrak. Niatkan saya masuk kelas, berkomunikasi dulu dengan Allah dengan ayatnya. Minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, aku akan menyebarkan ilmumu. Sampaikan pesan ilmu ini kepada mereka semua. Biar jelep, kata orang Surabaya, Pak. Masuk apa yang kita sampaikan pada mereka. Itu ada dalam Al-Quran. Dahsyat Quran ini. Saya merasakan sekali. Saya ini Ustadz. Di Jawa Timur dibilang Ustadz. Kadang-kadang saya ingin, apalagi Ramadan kayak gini ya, tiap malam kan kita kuliah tarawih. Saya tipikal Ustadz yang tidak bisa mengulang-ulang tema. Kadang-kadang terus bingung juga mau pasang tema apa itu. Baca Quran. Itu sama Allah kasih ilham. Ya mohon maaf ini tahadus bin ni'mah. Saya berbicara nikmat yang Allah berikan pada saya. Saya hampir setiap kuliah tarawih itu saya buat blank. Saya menikmati Al-Quran yang dibaca oleh imam. Baik salat isyaknya ataupun salat tarawihnya. Dan tema ceramah saya, sampai bisa tanyakan di mana-mana di Surabaya, baik di Al-Falah, di Al-Irsad, di masjid saya sendiri, itu selalu saya ambil dari ayat yang dibaca oleh imam. Karena Quran itu dahsyat ya akhi, membuka wawasan kita, melancarkan semua urusan kita, dan melancarkan komunikasi efektif kita. Hudan, bayyinah, furqan, syifa, rahmah. Dan ketika berbicara juga penuh sentuhan, penuh cinta, penuh kasih sayang. Orang kalau sudah akrab dengan Al-Quran, menikmati Al-Quran, ngomongnya pun juga atas bimbingan Allah, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukan hanya itu ya. Quran juga burhan, pelita. Quran juga nur, wa nur, wa kitabun mubin. Nur, cahaya. Artinya jenengan dalam hidup ini tidak akan gelap. Orang kalau baca Al-Quran, hidupnya tidak akan gelap selama-lamanya. Ada cahaya dari Allah, nurnya dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Pak yang pemilik nur langit-langit dan bumi ini. Nurnya Allah diberikan kepada kita karena Quran ini. Dan yang paling jelas yang kita rasakan sekali, kitabun mubarakun. Al-Quran adalah kitab barokah. Barokah hidup kita. Barokah ilmu jenengan. Barokah amal-amal kita. Kan lewat Quran ini. Barokah ide-ide besar kita. Ini yayasannya. Coba antum biasakan sebelum rapat muqaddimah dengan Quran. Saya menyampaikan di mana-mana bab ini. Apalagi ini mulai nanti malam sudah ada kajian-kajian nuzul Quran.
baik di BI, di Bank Indonesia, di Telkom, di mana, di Indosat. Coba sebelum memulai rapat, mukadimi dengan Al-Quran, berkomunikasi dulu dengan Al-Quran, dengan Allah lewat Al-Quran ini. Rapatnya pun jadi efektif. Rapatnya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya Al-Quran. Ya akhil karim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara manfaatnya Al-Quran ya. Kita melihat realita di lapangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Ya, kita sering mendengarkan ya ulama-ulama Timur Tengah yang memberikan memotivasi kita tentang masalah Quran ini. Turun kepada seorang manusia namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia itu menjadi manusia paling mulia sepanjang kehidupan umat manusia. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penerima wahyu Al-Quran utuh ini, itu namanya harum sepanjang kehidupan dunia ini. Dibawa oleh seorang malaikat namanya Jibril. Sering kita dengar kan kata-kata ini. Kemudian Jibril pun juga dimuliakan oleh Allah menjadi panglimanya malaikat. Ruhul Amin. Nazal ala Ruhul Amin. Ruh Al-Amin. Sampai diakui kejujurannya. Karena semua nabi itu pembawa wahyunya adalah Jibril. Dan Jibril diutus oleh Allah. Allah Pak ketika ingin menyampaikan pesannya kepada seluruh malaikat lewat Jibril. Sebagaimana saya katakan tadi itu. Menjadi panglimanya malaikat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Subhanallah. Malaikat Al-Quran ini juga turun di bulan yang mulia pula. Bulan sekarang ini. Dari sekian 12 bulan. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Mulianya karena Quran ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ini bulan Quran memang. Zikir terbaik kita Quran. Perenungan terbaik kita mentadabburi Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik daripada Quran. Nikmati ini. Akhirnya bulannya pun dimuliakan. Berbagai macam karunia Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Itu Al-Quran. Bulannya pun dimuliakan. Diturunkan pada satu malam dan malamnya malam terbaik sepanjang tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Al-Qadar turun, Pak, karena ada Al-Quran. Sehingga para ulama sepakat, salah satu cara efektif jenengan bisa ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar, pastikan hari-hari kita di bulan Ramadan adalah hari-hari Quran. Sesungguhnya kami turunkan dia, Al-Quran ini, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qadar itu Pak sangat erat hubungannya dengan Quran. Mungkin kalau tidak ada Quran, tidak ada malam Al-Qadar itu jamaah sekalian. Maka ayat yang pertama kali turun, Iqra itu pada malam Al-Qadar. Makanya kalau jangan lihat dalam susunan rentetan surat dalam Al-Quran itu ya, kita lihat dari Ad-Duha dulu. Habis Ad-Duha, Alam Nashrah, At-Tin. Ya. Kemudian Iqra. Setelah Iqra apa? Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Iqra ini pada malam Al-Qadar. Jadi begini, Allah menurunkan Al-Quran itu 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu dinamakan malam nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan itu, walaupun terjadi khilaf di antara ulama. Tapi ayat yang pertama kali turun ke dunia itu, Iqra, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya sampai Jibril bernostalgia juga ya. Tiap tahun itu turun juga mengawal. Ya, untuk memberikan apresiasi buat antum semua. Ini rata-rata orang yang akan berjumpa dengan Al-Qadar itulah orang yang hari-harinya adalah hari-hari Quran. Ya, ada kepastian. Dan
Jenengan juga ayo bertawasul pula. Engkau yang mengatakan, ya Allah, saya akhi sampai tiap hari itu tiada hari kecuali saya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Saya bertawasul pada Allah, pertemukan saya dengan malam ini ya Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada beribadah 1000 bulan 83 tahun. Setiap hari 24 jam sampai tidak pernah berhenti beribadah selama 83 tahun. Bayangkan. Lebih baik lagi. Ini karunia besar lewat Al-Quran ya akhil karim. Allahu Akbar. Kemudian turun kepada kita umat Muhammad. Maka kita dilegitimasi oleh Allah. Generasi pertama ini penerima Quran pertama kali itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Umat yang tidak dikenal peradabannya oleh bangsa manapun pula ya akhir. Semua orang tidak meremehkan bangsa ini. Arab yang sangat tertinggal, jahiliyatin juhala, wa dalalatin amya, berada pada puncak kejahiliahan dan kesesatan yang buta, nyata. Tidak ada kemungkaran yang dirasakan yang lebih bejat daripada kemungkaran orang Arab pada waktu itu. Begitu Quran turun selama 23 tahun, merubah peradaban umat manusia dan dilegitimasi langsung oleh Allah. Kalian yang Muhammad dan para sahabatmu itu sebaik-baik umat. Ini sepanjang kehidupan ya akhi. Kalau kita sebagai pemilih, sebagai pengikut Rasulullah, pengikut Quran ini mengikuti terus. Kata Muhammad Al-Ghazali, termasuk juga Muhammad Qutb dalam kitabnya itu, mengatakan ini al-khairiyah, kuntum khaira ummatin, itu tidak hanya didominasi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita pun juga kalau kita kembali pada Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, membersamai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, selesai Pak. Akan terangkat lagi posisi kita menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi sayangnya kita ini, umat ini jauh dari kitab sucinya pada saat ini. Nantilah kita pelan-pelan kaji masalah ini. Saya ingin memotivasi dulu betapa indahnya kita hidup bersama Al-Quran. Teman-teman, Ustadz dan Ustadzah, para wali murid Sekolah Al-Banna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo ya, saya katakan tadi menguatkan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita saat ini, apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an jadi mulia. Nabinya menjadi manusia paling mulia yang membawa Al-Qur'an. Malaikatnya juga malaikat paling mulia, Jibril alaihissalam. Berada pada bulan, diturunkan pada bulannya, hanya bulannya dimuliakan menjadi bulan paling mulia, bulan Ramadan. Berada pada diturun pada satu malam, akhirnya malamnya juga dimuliakan, disakralkan malam Lailatul Qadar, dan turun kepada umat Muhammad yang akrab dengan Al-Quran menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak ada yang sia-sia. Itulah Al-Quranul Karim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan, kita perhatikan dengan Al-Quran? Yang pertama, kalau sudah masuk pada bab Al-Quran itu, saya melihat hampir setiap Allah berbicara masalah-masalah problem umat itu solusinya dua. Di mana-mana. Pada hampir semua ayat itu. Dua solusinya. As-salah, Al-Quran. Saya juga berani mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau jenengan ingin sukses mendidik anak, perhatikan dua hal saja. Kawal dua hal ini saja. Sambian sukses mengawal dua hal ini pada anak kita, tentu kita dulu yang paling utama ya. Salatnya dijaga dengan benar, tepat waktu, terus dicontoh sama anak-anak kita, tepat waktu. Sambian punya anak kita yang membangunkan subuh kita,
Allahu Akbar. Punya anak bisa salat tepat waktu tanpa disuruh oleh kita orang tua, sukses kita didik anak ini. Mati kapan saja kita ini, tersenyum kita ini. Tidak punya beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini cukup berat, butuh kesabaran ekstra. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk menunaikan salat, perintahkan keluargamu, istrimu, suamimu dan anakmu untuk melakukan salat. Wastabir. Allah tidak mengatakan wasbir. Sabarlah, tapi wastabir, tingkatkan kesabaranmu. Untuk mengawal ada kepastian anak kita ini bisa salat tepat waktu tanpa disuruh oleh kita sebagai orang tua. Kalau berhasil ini, paling kita menjadi orang tua paling tenang di dunia ini. Tapi ini butuh kesabaran. Terus-menerus kita mainkan. Ya, ingatkan anak kita. Bangunkan, Pak. Sampai kalau sholat subuh tadi, jangan hanya berangkat sendirian ke masjid. Pastikan anak kita yang laki-laki ikut bersama sampean ke masjid. Ajak, bimbing mereka, didik mereka. Ya, kalau sudah salatnya oke, separuh sudah tenang kita ini. Saya katakan, kita mati kapan saja aman. Karena sudah ada kepastian melihat anak kita sudah bisa salat tepat waktu tanpa disuruh sama orang tua. Tapi itu butuh kesabaran. Sampai kapan? Sampai mati kita akan menyuruh begitu. Oke, yang kedua apa? Ini bab yang kita bahas dalam kajian kita ini. Jenengan ada kepastian anak kita, tentu kitanya sendiri, ya, bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhraj huruf yang benar, tiap hari tanpa disuruh sama orang tuanya. Itu kenikmatan yang luar biasa itu. Kalau jenengan sedang lihat anak, Pak, buka Quran tanpa disuruh, ngaji sendiri, Allahu Akbar. Apa yang dia baca, apa yang dia tadaburi, itu semuanya ngalir pahalanya pada kita, Pak. Sebagaimana salat yang dilakukan oleh mereka juga. Dua ini saja, dan ini nanti pengaruhnya kepada yang lainnya. Pengaruhnya kepada hal-hal yang lainnya. Kepada sekolahnya, pendidikannya, akhlaknya, adabnya. Dua hal ini, salat dan Quran, sangat dahsyat. Nah, karena pembahasan kita adalah Quran, nah ayo, ya, nanti mungkin salat ada pembahasan khusus. Quran ini, ayo kita kawal. Tentu ini kita dulu sebagai orang tua harus memberikan contoh. Berikan contoh, Pak. Jenengan pastikan ketika sambil memegang Quran itu, lihat lirik anak kita. Pegang Quran, memegang Quran juga atau tidak gitu. Sebab faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan apa-apa. Ini saya bicara masalah salat tepat waktu. Sementara kita tidak salat tepat waktu, susah akan ditiru oleh anak-anak kita. Nyuruh anak baca Quran, sementara kita tidak pernah megang Quran. Susah, Pak. Ayo, Quran harus menjadi bagian. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Jadikan hari-hari kita hari-hari Quran. Kalau bahasa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat-sahabat yang lain dulu mengatakan kunna idza dakhalna Ramadan, kami dulu ketika sudah masuk bulan Ramadan ka'annana nasma' aswatun nahl min kulli makan. Kami mendengar ada suara dengungan lebah berbunyi, bergemuruh itu di mana-mana. Fi buyutina, di rumah-rumah kami. Wa fi makatibina, di rumah kantor-kantor pemerintahan kami dan kantor-kantor swasta kami. Wa fi aswaqina, di pasar-pasar, di mal-mal kami, bayangkan. Wa fi turuqina, di tempat-tempat kami berjalan, biasa kami cangkruan di situ. Apalagi fi masajidina, di masjid-masjid kami, min qiraatil Quran, karena semua sahabat sibuk membaca Al-Quran. Naam ya akhi. Ini bulan Quran. Bulan kita kembali pada Quran. Apalagi ini malam nanti sudah masuk malam 17 ya. Malam nuzul Quran. Yang kita sepakati di negeri ini seperti itu. Ayo, di mana-mana Quran. Di rumah kita ada Quran. Bahkan kalau perlu televisi kita itu 2 channel saja, Mekah Madinah saja. Ya kan? Kalau Madinah banyak hadisnya, kalau Mekah Quran terus itu.
Di mobil sampean cari channel Quran saja, radio Quran saja. Di Surabaya ada memang radio Quran. Terus laptop sampean pasang Quran. HP sampean ada Al-Quran. Di mobil ada Al-Quran. Di mana-mana ada Al-Quran. Wah, saya kok merasa ya, ini kalau semua ini kalau kemudian dijadikan proyek nasional oleh pemerintah kita, kembali pada Al-Quran bagi umat Islam, pemeluk agama ini dengan benar dilaksanakan, selesai problem bangsa ini. Ya gimana saya katakan tadi, ada hidayahnya kita dapatkan, bayinahnya kita dapatkan, furqannya kita dapatkan, kemudian syifanya kita dapatkan, rahmatnya kita dapat, burhan, kemudian apa namanya, nur dan barakah min Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bukan qawim ya akhi, aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Bukan lurus lagi, lebih lurus. Itulah indahnya Al-Quran, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhli karim, ketika antum juga ada masalah, selama kita dalam pihak yang benar ya, ada tekanan, baca Quran, baca Quran. Dalam surat Isra ayat 45 itu ya, Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami Allah menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat itu, hari akhirat itu, ada permusuhan di antara kalian. Hijaban mastura. Ada hijab, Pak. Sampai akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran ini ahlullah ya akhi. Ahlullah wa khassatuh. Dianggap keluarganya Allah Ta'ala. Tidak hanya keluarga, tapi keluarga spesial. Keluarga khusus. Artinya mustahil orang yang akrab dengan Al-Quran akan disia-siakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik ya, saya memperhatikan orang-orang ahli Quran itu masa tuanya pun tidak pikun. Tidak hang, tidak error otaknya itu. Tidak sekali dua kali saya mendapatkan fenomena contoh-contoh di lapangan orang-orang ahli Quran itu sampai nazaknya pun sadar. Di Surabaya itu ada seorang ibu 103 tahun saya jadi saksi mata itu. Pas akhir hidupnya itu masuk rumah sakit, sadar, sesadar-sadarnya. Terus disampaikan sama keluarganya, Nek, ngaji ya, manggut ya. Ngaji apa? Yasin. Kenapa kok kemudian sudah disepakati Yasin? Kemudian semua membaca Yasin, ya anaknya, ya cucunya, saudaranya, semua ngumpul semua di situ. 103, tidak pikun. Kemudian dibacakan Yasin. Dia ikut baca Yasin. Ya, saya masih melihat nangis dia, keluar air mata di. Ya. Sampai pada ayat terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Terus titit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam ya akhi. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti itu bersama apa yang ia cintai. Cinta dengan Al-Quran. Meninggalnya pun bersama Al-Quran. Indah betul ini akhi. Dan tidak pikun. Sampai itu tidak pikun. Bahkan ada jamin dari Nabi orang hamalatul Quran. Orang yang akrab dengan Al-Quran. Hidupnya bersama Al-Quran. Hari-harinya dengan Al-Quran. Itu meninggalnya pun selain husnul khatimah. Sadar. Dijamin jasadnya tidak akan dimakan oleh belatung. Utuh sampai hari kiamat. Saya hamba Allah hampir tiap bulan suka ngantarkan jenazah. Kalau di Surabaya itu di Pegirian namanya itu. Ada sebuah kisah, bukan kisah ini, realita nyata. Itu kan ketika digali kan sudah banyak kuburan tuh ya. Kadang-kadang ada 3-4 kuburan, dempet semua, begitu dikubur, tidak ada lagi jenazah itu. Sudah nyampur, berbaur dengan tanah, betul. Sak tulang-tulangnya, sak tengkorak-tengkoraknya. Nyatu dengan tanah. Tidak ada sama sekali.
Tapi karena di situ tempatnya sudah tetap dipasang mesanya itu. Terus ada satu jenazah dikubur, digali, kemudian kena sama kuburan sembing itu. Subhanallah, utuh ya, padahal belasan tahun, likuran tahun katanya itu. Utuh. Cuma mungkin kafannya sudah berubah warnanya itu ke kuning-kuningan. Tapi utuh, utuh. Subhanallah. Jadi kita ditanya, siapa orang ini? Tukang ngajar Quran, guru ngaji. Yang istiqomah tiap hari membersami Al-Quran. Ini apresiasi ya pada guru-guru Quran ini. Yang ngajar pakai metode wafa di mana di Madrasah Al-Banna. Nikmati itu. Tawasul jenengan ketika ngajar anak-anak itu. Jangan hanya orientasi dunia saja. Dunia kalau Al-Quran sudah selesai lah. Allah punya cara nanti. Tidak ada ceritanya orang Al-Quran itu dimiskinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tata hati jenengan, tata hati kita menghadapi anak dengan berbagai macam karakternya. Ya udah, tawasul saja pada Al-Quran. Bahkan sebelum ngajar, baca Quran sendiri, ajari anak kita. Itu apalagi yang SD ya, TK SD. Sampai dia bisa hafal Quran, bisa baca Quran dengan tajwid yang benar, dengan pakai metode wafa. Itu dipakai di SMP-nya, dipakai di SMA-nya, sampai kemudian dia berkeluarga. Sampai, wah luar biasa itu. Pahalanya ngalir terus itu. Itu indahnya kita hidup bersama dengan Al-Quran seperti itu. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Teman-teman sekalian, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man ahabbal Quran, ahabballahu wa rasuluh." Barang siapa mencintai Al-Quran, berarti dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Ahabballah wa rasulah. Orang kalau ada cinta pada Al-Quran, itu bukti kalau dia cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulnya. Karena misi Allah dan turun ke dunia ini, ya Quran yang dibawa untuk mengarahkan kita. Itu hadis-hadis Pak disampaikan Nabi itu menguatkan Quran semua. Berarti kalau kita mencintai Al-Quran, konsekuensinya kita juga akan tahu bagaimana apa makna dalam Quran, kembali pada hadis Nabi, kita pasti sudah bukti kalau kita itu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kalau sudah cinta Allah sama Rasulnya, selesai sudah Pak. Bukti kita berada pada puncak iman yang sebenarnya. Wa man sarrahu ayyuhibballahu wa rasuluhu falyaqra fil mushaf. Barang siapa ada di antara kalian suka ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, akrablah dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya untuk melihat kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, lihat. Ini yang bisa menjawab masing-masing kita, jemaah sekalian. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Ya. Bagaimana keakraban kita dengan Al-Quran? Quran ya, Quran. Ya. Makanya apa namanya? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, gini, ketinggian memang ada dalam Al-Quran. Kesuksesan ada dalam Al-Quran. Kebahagiaan ada dalam Al-Quran. Menyampaikan sabda Rasul dari Sayyidina Umar bin Khattab, hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwama. Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum. Jadi terangkatnya umat ini, mulianya umat ini, di saat umat ini kembali pada Quran. Baik secara pribadi, keluarga, apalagi berbangsa dan bernegara, Quran. Begini. Saya ini pernah masuk ke Gaza, Palestina. 2 kali saya masuk. Saya merenung betul. Kenapa Gaza kok bisa bertahan sampai saat ini? Sampai mendapatkan julukan dari Rasulullah, Sautullahi fil ard. Itu cambuk Allah di muka bumi itu di Gaza. Asqalan namanya itu. Asqalan itu ada di situ. Ada sebuah daerah, semacam kelurahan atau kecamatan di situ. Gaza ini ya akhi, lebarnya 7 km. Memanjang 35 km. Diisi hanya 2,5 juta atau 3 juta umat. Kok bisa bertahan? Dikelilingi oleh Mesir dan Israel langsung.
Ya, Israel yang katanya canggih secara militer, yang ditakuti dunia Arab, Timur Tengah secara keseluruhan takut sama Israel. Bahkan katanya kekuatan militer tercanggih di dunia itu setelah Amerika, Soviet, Inggris, itu nomor 4-nya Israel katanya. Coba lihat perang kemarin, 1,5 tahun itu 18 bulan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak jelas. Naam, dibombardir Pak, hancur. Hampir 50.000 orang mati dalam perang ini. Tapi apa hasilnya? Yang minta kemudian terjadi gencatan senjata itu siapa? Kita tidak bicara berapa korban dari mereka. Ini disembunyikan oleh mereka. Berharap ini Hamas sudah hancur. Tapi sampai sekarang sudah hancur-hancur. Menang, punya izzah. Konon katanya sekarang mau diberbadil lagi. Kita lihat saja. Apa rahasianya? Saya perhatikan dua hal. Itu yang saya katakan tadi. Salat berjamaah di masjid dan Al-Quran. Salat berjamaah di masjid dan Al-Quran. Kesimpulan saya itu aja. Saya turun, ya ada apa? Saya waktu itu habis hari pertama setelah ketemu dengan Ustadz Ismail Hania, dengan ini segala macam, ketemu dengan berbagai macam tokoh di situ, anggota DPR-nya segala macam, karena juga kita dibersami anggota DPR pusat pada waktu itu. Saya mencoba, malamnya itu saya istirahat, capek betul, kemudian subuh, 3:30 saya bangun. Karena kebiasaan kita seperti itu. Saya bangunkan teman-teman semua, salat ya, terlambat kita. Saya lupa kalau musim dingin. Musim dingin itu subuhnya 5:30. 3:30 saya ke masjid. Masjid sudah penuh ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, yang anak muda. Ngaji, Pak. Suasana masjid itu menggaung betul gitu. Ajib. Saya pikir ini sudah selesai salatnya barangkali. Terlambat kita ini. Kita nunggu 1/2 jam. Tidak komat-komat, Pak. Saya bilang, Mas salat. Salat. Lesa, masih belum ini. Masih tunggu 1 jam lagi. Belum ada ini, kata dia. Coba ya, Ki. Sebelum subuh masjid sudah penuh. Sudah separuh lebih. Itu subuhnya penuh ya, Ki. Dan menggaung suara Quran itu. Ini kalau musim dingin, itu ada daurah namanya di sana ya, Ki. Daurah musim dingin. Itu daurah 2 bulan, 3 bulan. Itu mengeluarkan alumni ribuan penghafal Quran. Saya bilang, ini rahasianya kenapa bangsa ini tidak mudah dihancurkan oleh Israel, Pak, penjajah, perampok. Kecil. Saya sampai bilang gitu, ini saya tidak usah pakai senjata. Rakyatnya turun semuanya kencing, barang-barang tenggelam Gaza ini. Karena dia dekat dengan laut ya. Dibombardir sedemikian rupa, tidak jelas. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu. Ya katakan yang menang ya kita, kaum muslimin di sana. Punya izzah. Punya ketenangan. Dibombardir sedemikian rupa, tidak punya perasaan takut. Ya tidak apa-apa, mati saya cepat ketemu Allah. Menang saya punya harga diri. Ini harta saya. Dan tujuan akhirnya ingin membebaskan Al-Aqsa itu. Ujung-ujungnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Inna hadal Quran, kata Nabi, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum. Tapi juga wa yada'u akharin. Dan Allah merendahkan beberapa kaum karena di saat mereka itu meninggalkan Al-Quran. Jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau kita ingin punya izzah, punya harga diri, bahagia hidup ini, kembali pada Al-Quran. Saya masih belum bahas ini, akhi. Ini kan baru kita membacanya saja ya. Gimana kalau sampean kemudian jenengan juga bisa mentadabburinya, merenunginya, memahaminya. Allahu Akbar. Terus mengamalkannya. Setiap ada problem, setiap ada masalah, opo cari Quran. Selesai masalah kita ini. Kita manusia, pasti ada gesekan komunikasi di antara kita, ada kesalahpahaman. Mungkin juga tersentuh di bab-bab hukum, baik perdata ataupun perdana. Sebelum kita kemana-mana, saya mau dihukumi dengan hukum Quran, hukumnya Allah Ta'ala. Selesai masalah kita ini. Tenang sampean, Pak. Tenang, Ibu.
Di rumah ada ribut-ribut masalah warisan, kembali pada Quran. Nah, mau rapat serius, Pak. Baik di kantor, di sekolah. Ini ada masalah serius, masalah kasus. Sebelum kemana-mana, komunikasi dengan Quran. Rapat sampean dimudahkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan oleh Allah. Efektif, tidak lama-lama ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita dalam berkeluarga ya. Bapak Ibu ketika ada salah komunikasi dengan istri, dengan suami, jangan curhat kemana-mana, jangan cerita kemana-mana, baca Quran. Allah punya cara untuk menyelesaikan dengan caranya. Penuh dengan hidayah, penuh dengan rahmah. Susah kita berkomunikasi dengan anak, sebagaimana saya katakan tadi, baca Quran. Susah kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Kita kan punya orang tua kadang-kadang ya. Kadang-kadang orang tua kan macam-macam juga itu. Susah ada orang tua yang maunya sendiri. Coba mukaddimah dengan Quran. Jelek. Bahasa kita menyihir. Menyentuh betul. Kenapa? Karena kita bertawassul dengan Al-Quranul Karim. 1 jam saya berbicara ini sebenarnya panjang kemana-mana. Saya masih belum bicara niat tilawatul Quran. Niat apa yang perlu kita baca di saat baca Quran. Supaya efektif, supaya terasa manfaatnya. Ini panjang kalau kita baca Quran kemana-mana ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ini momentum teristimewa untuk kita akrab dengan Al-Quran. Pastikan hari-hari kita adalah hari-hari Quran. Silakan punya target mau khatam sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin juga 10 kali. Setiap 10 hari khatam, setiap hari 10 juz. Silakan. Silakan. Tapi juga luangkan walaupun hanya setengah, 10 menit ya. Renungi 1 ayat juga biar berimbang antara membaca dan mentadabburinya juga. Itu beda rasanya ya. Antum nanti komunikasi dengan siapa saja, bermuamalah dengan siapa saja dibimbing oleh Allah. Nikmat hidup ini karena berkahnya Al-Quranul Karim. Sukses semuanya teman-teman Sekolah Al-Bana, para pimpinan yayasannya, pembinanya, pengurusnya, pengawasnya, kepala sekolahnya, semuanya mudah-mudahan jenengan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Udahlah ikut terus Al-Qur'an. Ya, jadikan Al-Bana ini anunya apa? Sesuatu yang menonjol di Qur'annya. Itu nanti punya pengaruh terhadap ilmu-ilmu yang lain ya. Barakahnya kemana-mana itu, seperti itu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah ya Ustaz. Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah. Luar biasa yang beliau sampaikan, betapa indahnya, betapa mudahnya hidup kita ketika kita menggantungkan semuanya ke Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk kita, bahkan sebagai obat. Al-Quran itu segalanya untuk hidup kita, sehingga mudah menjalani hidup yang pasti penuh masalah, pasti dihinggapi berbagai macam masalah, tapi seperti yang beliau sampaikan tadi, menjadi mudah, menjadi ringan, berselancar di atas masalah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Muhammad Saleh Dirham atas ilmunya, ya, ilmu yang bermanfaat insya Allah, wejangan nasihat, sehingga kita sadar kembali bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah pedoman bagi hidup kita. Jadi jangan sampai lepas, jangan sampai mencari pedoman-pedoman yang lain. Tapi pedoman kita hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ke sesi tanya jawab, ya, kami sudah menyiapkan door prize. Nah, ini biar tambah semangat ya, biar makin melek kan gitu kok, dengar door prize tuh seneng gitu bawaannya. Jadi panitia sudah menyiapkan door prize bagi yang sudah khatam Al-Quran. Ya.
Ayah bunda, siapapun yang ikut serta dalam Zoom kali ini, kajian hari ini, itu bisa mendapatkan door prize-nya ya. Eh, Coba raise angkat tangannya ya di Zoom yang sudah khatam 5 kali. Ini kita sebelum Waduh. tanya jawab Ustadz, mohon izin. Silakan, jangan malu-malu. Yang sudah khatam 5 kali ada? Saya yakin Ustadz Muhammad Shalih Dirham sudah lebih dari 5 kali nih Ustadz. Apalagi Ustadz Okpan. Masya Allah. Silakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang sudah khatam 5 kali? Ada atau ada yang sudah khatam mungkin 4 kali? Kok pada malu-malu ya Ustadz? Nggak masalah Bapak Ibu. Ananda, siapa tahu ada yang udah khatam. Mungkin Ananda di SMA mungkin ada yang khatam sudah lebih dari 5 kali. Ini ada Ustazah Asri. Ya, Ustazah Asri angkat tangan, Masya Allah. Ustazah Asri sudah khatam berapa kali Ustazah? Tadi yang raise. Oke, mungkin ada yang sudah khatam 3 kali mungkin. Ustazah Asri sudah raise hand. Kok nggak ada yang mau angkat tangan ya? Malu-malu atau gimana? Ayo jangan malu-malu. Gimana Ustazah Asri? Maaf Ustazah, suaranya tidak terdengar. Sebentar, ini suara saya atau masih belum terdengar Ustazah? Mungkin kurang dekat dengan mic. Insya Allah nggak riak ya. Oh ini ada, Nisa Baik. Boleh mungkin di kameranya. Ini sudah berapa khatam berapa kali Nisa Baik? Ini ayah, ini bunda atau siswa? Saya siswa, Ustaz. Oh ya Masya Allah. Sudah khatam berapa kali nak? Kalau ibu saya hatamnya udah 3 kali. Ibunya atau kamu? Ibu saya. Oh ibunya, Masya Allah. Sudah hatam 3 kali ya, Masya Allah, Barakallah, luar biasa, Alhamdulillah. Oke, nanti boleh kami minta eh nomor WA-nya, mungkin nanti coba kami hubungi. Ini dari apa saya SD ya, SD ya, Kak? Halo, Halo, dari SD, dari SD ya? ya Oh dari SD, oke. Namanya siapa? saya Ya. Akmal. Oh Akmal, Masya Allah Akmal. Oke Akmal, nanti kami hubungi ya. Oke, Ustaz. Terima Oke, kasih. terima kasih. Nah, ada lagi mungkin. Ada lagi yang mungkin yang khatamnya 3 kali. 3 kali ya, jangan 2 kali ya. Yang 3 kali ada mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke door prize yang kedua. Ah, ini ada door prize yang kedua nih. Ini nggak kalah serunya nih. Ini buat eh, tim unit ya dari Sekolah Albana yang hari ini kehadirannya lengkap. Coba dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk cek kehadiran eh, timnya, kawannya. Apakah lengkap? Siapa yang paling lengkap hari ini? Ya, nanti bisa menghubungi kami ya. Insya Allah, ini sedikit bias nih, semoga SD yang menang ya. Karena saya dari unit SD. Ayo teman-teman SD yang semangat. Ya, ya Pak Ferry.
Oke, baik, mohon izin Ustaz Muhammad Shalih Dirham, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mohon izin Ustaz. Halo? Ya, bismillah. Bismillah, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab nih Ustaz. Kami persilakan kepada jemaah sekalian yang ingin bertanya, Masih semangat ya? Oh, ini Insya langsung banyak yang bertanya, yang langsung banyak yang raise hand, Ustaz. Kita mulai dulu dari eh, Ferry, Ustaz Ferry. Silakan, Ustaz. Putus-putus suara antum itu. Oh, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Putus-putus ya. Oke. Oke, silakan Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya luar biasa, pagi-pagi sudah buat terharu eh, tentang Al-Quran tadi. Padahal awalnya cuman baca doang, tapi mendengar tausiah dari antum luar biasa sekali. Ngena banget sampai agak-agak sedikit terharu sih gitu. Pertanyaan dari saya adalah gini Ustadz, ini kan biasanya kalau budaya dari saya mengenal video atau bacanya tuh ngebut gitu, cepat banget karena mengejar khatam tadi itu. Itu kan biasanya tidak ada yang nyimak begitu ya Ustadz ya. Nah, semisal ada kesalahan atau kekeliruan dari segi eh, bacaannya, kemudian dari segi em, ya bacanya seperti itu, apakah itu nanti dapat mengurangi pahala? Apa memang nanti sesuai dengan niat kita gitu Ustadz? Ya, Oke, monggo ya. langsung dijawab, Ustaz. Kami Langsung persilakan. jawab ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Ferry. Eh, Quran ini kalau kita lihat eh, apa namanya makna istilah yang dipakai oleh ulama kita adalah kitabullah al-muta'abbad bitilawati. Kita kitab Allah yang kita dianggap beribadah ketika kita membacanya. Bifahmin atau bighairi fahm. Baik kita faham atau tidak faham. Ya. Karena Quran ini apa namanya, setiap hurufnya, setiap kata-katanya itu ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang mengatakan harus berangkat dari pemahaman, tidak semua ayat bisa dipahami karena di situ ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau antum lihat sekarang alif lam mim. Siapa yang tahu makna alif lam mim? Itu tafsir-tafsir yang ada kan istihad dari ulama-ulama kita. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, dan lain sebagainya ya. Hamim, Taha, dan lain sebagainya. Sampai Taha pun dikaitkan dengan nama Rasulullah. Padahal itu potongan huruf. Ta dan Ha. Taha. Apa maknanya? Kalau antum lihat tafsir-tafsir yang mutabar itu, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang faham dengan apa maksud daripada potongan ayat itu. Apakah tidak punya apakah tidak punya nilai? Ada. Kenapa? Setiap hurufnya itu pahala. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan pada kalian alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kita tidak paham maknanya. Tapi kita baca saja, ada ketenangan kan buat kita. Hamim. Allahu Akbar. Dua huruf. Sudah 20 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim itu 30 pahala. Alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Masing-masing kebaikan dilipat gandakan 10 kalinya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi enggak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan ada bacaan-bacaan ngejar target. Imam Syafi'i katanya satu hari hatam di bulan Ramadan. Saya yakin itu pasti bacaan cepat. Ada salah? Insya Allah selama tidak ada niat kita untuk membaca dengan cara keliru, Allah sangat ma'fu kepada kita. Kita baca itu sengaja untuk kita ngejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh, boleh, sangat boleh. Antum mungkin tidak paham, tapi ada makhluk lain yang paham dengan bacaan antum. Siapa itu? Jin-jin muslim dan para malaikat mendengarkan omongan antum. Kata-kata antum, Quran yang antum baca itu mereka paham. Ya, walaupun itu antum memahamkan kepada orang yang sudah paham.
ya untuk memahami Al-Quran. Antum tetap mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kebiasaan itu, nanti begitu ada salah, selama antum tidak ada niat untuk berbuat salah, mungkin dhamma dibaca fathah, tapi kan tidak secara keseluruhan kan. Mungkin dalam 30 juz itu ada beberapa ayat, 2-3 ayat yang kami keliru, minta maaf sama Allah Ta'ala. Allah itu maha pemaaf dan Allah tahu betul apa niat kita dalam hati kita. Dan insya Allah semangat baca Quran di bulan Ramadan, ngejar target, ya, membaca sebanyak-banyaknya, silakan lanjut terus. Walaupun saya katakan tadi, luangkan waktu walaupun hanya 5 menit untuk mentadabburi 1 ayat saja. Kalau tidak bisa juga, dengarkan pengajian. Karena pengajian juga itu kadang-kadang juga menafsirkan 1-2 ayat. Ya, sehingga kita ada perimbangan antara membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah. Lanjut, Pak. Lanjut, kebiasaan itu bagus, apalagi di bulan Ramadan. Dan bertawassul kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, barakah, ya, nur, dan lain sebagainya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Ya, insya Allah sudah dijawab dengan jelas ya Ustadz Ferry ya. Oke, cukup ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan 2 Ustadz. Ini di sini ada Ahmad Rafid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Ustadz, yang ingin saya tanyakan di sini bagaimana caranya atau tipsnya agar kita ketika membaca Al-Quran itu bisa menikmati. Karena jujur saya sendiri biasanya kalau membaca Al-Quran itu saya hitung udah dapat berapa lembar gitu. Maksudnya udah sesuai target hari ini atau belum gitu. Mungkin ada yang harus diperbaiki dari diri kita agar ketika kita membaca Al-Quran itu bisa menikmati. Seperti berbicara dan Allah, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari diri saya? Ya, mungkin itu, Ustaz. Masalah antum, Ustadz, masalah kita semua sebenarnya. Tapi yang paling pertama, yang paling utama, kita tanyakan niat kita dulu ya. Karena Nabi sudah menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Ya. Apa niat utama kita baca Quran ini? Kalau saya, apa yang saya sampaikan tadi itu, niat cari hidayah, niat cari bayinah, niat mendapatkan furqan, niat mendapatkan nur dari Allah Ta'ala, niat mendapatkan barokah dalam hidup ini karena Quran. Terus kita mainkan seperti itu. Insya Allah itu menjadi penyemangat bagi kita, menjadi serius bagi kita, sampai merasa betul kalau satu hari tidak baca Quran ada yang kurang dalam hidup ini. Berarti itu sudah iman kepada Quran itu sudah masuk gitu. Merasakan nikmatnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Niat. Ada tulisan sebenarnya itu panjang sekali ya. Niat tilawatul Quran. Niat-niat yang perlu dimunculkan ketika kita sedang baca Quran. Ya, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada niat untuk mendapatkan hidayah sebagaimana saya katakan tadi. Ada niat supaya hilang kegelisahan, kegalauan dan lain sebagainya. Ada niat supaya Allah menjadikan hati ini semakin tenang. Ada niat ketika baca Quran mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Ayo baca itu. Tulisan-tulisan ulama kita tentang pentingnya membaca Al-Quran sehingga menyemangati kita bahwa Quran ini segala-galanya. Bahkan begini ya, antum baik kita guru kita kan belajar semua ya. Adik-adik semua yang mendengarkan kajian saya, coba adik-adik sebelum membuka buku-buku pelajaran, kita yang sedang kuliah S1, S2 segala macam, sebelum buka, cobalah buka kitab Allah ini. Ya, niatkan supaya jadi barokah nanti. Itu nanti ilmu-ilmu yang lain jadi barokah buat kita itu. Ya, dan barokahnya kemana-mana tadi sebagaimana saya sampaikan tadi itu. Jadi niat ini sangat penting ya, sangat penting. Di depan saya ini ada pahala besar. Apa yang saya baca ini nanti menolong saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan apa yang saya baca ini saya jadi terang hidup ini, tidak gelap. Kenapa? Ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Insya Allah kita akan semangat baca Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi ya. Oke, baik Ustaz. Ini satu lagi terakhir dari kolom chat dari PWK Balilita.
Apa itu? Ustadz, apakah salah jika kita sangat menyukai salah satu surat saja dan itu yang selalu kita baca dan kita ulang-ulang, tidak mengejar khatam. Jadi memang itu aja yang mau dibaca. Tidak salah sih, cuma kurang sempurna. Karena Quran itu bukan hanya satu surat. Nggih. Quran itu ada 114 surat. Quran itu ada 30 juz. Quran itu bukan hanya qul huwallahu ahad. Apalagi ada nasihat dari Nabi kalau baca qul huwallahu ahad sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ingat, akhirnya kita baca qul huwallahu ahad, yang lainnya tidak dibaca. Tidak begitu maksudnya. Artinya apa? Dalam kondisi kita terpepet betul, kita tidak punya waktu betul. Saya merasakan betul ada waktu-waktu begitu ya, ketika saya ada acara besar gitu, sampai baca Quran pun tidak sempat gitu. Tamu lagi datang, istirahat pun kadang-kadang kurang juga. Akhirnya apa? Ya sudah, tawasul saja dengan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ulangi lagi sampai 3 kali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi lagi. Nikmati betul seakan-akan antum baca Quran 30 juz seperti itu. Tapi jangan tiap hari itu, karena Quran itu dari Al-Fatihah sampai apa? Sampai An-Nas gitu. Kira-kira begitu. Boleh, tidak ada masalah gitu. Menikmati, saya secara pribadi ada beberapa surat yang saya baca tiap hari. Tidak pernah lepas. Mulai saya balik. Mulai saya sadar masalah ini. Sampai detik ini. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarak, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. 7 surat saya ulang-ulang tiap hari. Tidak pernah bosan. Tapi saya juga baca tiap hari 1 juz gitu. Di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan itu rahasia. Berapa saya baca Quran ini. Nggih, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Nikmati saja, nikmati saja. Pasti kita baca semuanya, tapi nanti ada surat-surat yang menyenangkan buat kita, silakan. Bahkan dalam kondisi sakit, baca ayat-ayat syifa ya, akhi. Naam. Hati antum kering ya, akhi, baca ayat-ayat rahmah ya, akhi. Silakan, tidak ada masalah. Masya Allah. Itu bertawasul dengan ayat-ayat tertentu seperti itu. Dan memang Quran itu. Ya, itu. Naam. Baik, barakallahu fiik, Ustadz. Ya, Jazakallah khair ya, alhamdulillah. akhi. Jazakallah khairan, Ustadz. Baik, Ustadz. Terima kasih Senang banyak. saya juga senang bisa bersilaturahim dengan teman-teman Albana semua, pengurusnya, Alhamdulillah. pembinanya, pengurusnya, pengawasnya, para wali santri semua, wali murid semua di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, Allah. insya Allah di lain kesempatan. Dan Insya bisa Allah, insya Allah, lagi Ustadz. kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Amin, Yang Rabbi. amin. siap mendapatkan syafaat Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Jazakallah khairan, Ustadz. Terima kasih Sama-sama atas ya, Ki. waktunya telah Barakallahu fikum. menyampaikan Barakallahu fikum. pengalaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, wejangan nasihat yang luar biasa kepada kita semua. Semoga berkah pahalanya jadi pahala jariah untuk Ustadz. Insya Allah untuk Amin. kita semua jadi berkah juga Amin ya ilmu yang Allah. luar biasa pada pagi hari ini. Makasih. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini, kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Sekolah Albana. Insya Allah akan terus ada kajian seperti ini, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah Bunda boleh ajak siapapun, keluarganya, sahabatnya, temannya, grup, sebarin di grup WA untuk semakin banyak yang mendengar kajian, semakin banyak pahala yang juga akan diraih di bulan Ramadan ini ataupun di luar bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh partisipan, seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan jazakallah khairan jaza. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus karena sekarang di bulan Ramadan. Semoga dengan kajian ini kita menjadi lebih semangat yang membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, menjadikan betul-betul Al-Qur'an ini adalah pedoman kita sebagai petunjuk hidup kita. Demikian dari saya. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita pamit ya. Pamit semua. Ya, silakan Ustadz. Terima kasih Maaf banyak. sebelumnya, halo. Mohon untuk foto bersama dulu nggih Oh, sebentar. Masya Allah ya. Mohon maaf Ustazah, saya lupa. Minta tolong untuk diaktifkan kameranya nggih semua Bapak Ibu sebelum meninggalkan room. Terima Ya, kasih. terima kasih sudah diingatkan. Masya Allah, maaf saya lupa. Silakan aktifkan kameranya. Oh, ini udah banyak yang live. Mohon maaf. Silakan aktifkan kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Baik ya, tunggu sebentar saya foto dulu. Oke, di page pertama 1, 2, 3. Sebentar. Oke, tahan dulu nggih Bapak Ibu. Sebentar. Kameranya dihidupin, Bapak Ibu. Hadirin.
Oke, tunjukkan senyum terbaik ya pagi ini. Tunjukkan senyum yang manis. Ya, sebentar nggih. Mohon ditahan dulu. Oke, wait sebentar. Saya masih geser halaman ini. Tunggu sebentar. Oke, senyum semua Bapak Ibu. Halaman keberapa nih yang ini? Baru halaman kedua, Ustadz. Oh ya, lanjut. Oke, sabar. Oke, halaman ketiga. Oke, senyum Bapak Ibu. Mohon diaktifkan kameranya semua, nggih. 1, 2. Ini halamannya kalau nggak salah ada 100 halaman ya. Oh, tidak dong. Oh enggak ya. Ini di halaman ke-4, ke-5, ke-6 ke belakang kok nggak ngaktifin kamera ya. Ayo dong diaktifin kameranya. Rugi nanti kalau difoto nggak kelihatan wajahnya. Yang kelihatan Bapak cuma Ibu. hitam gelap. Pakai kalender nih. Ini di halaman 4 sampai ke belakang nggak diaktifin ini. Oke, mungkin lagi sibuk mungkin. Ya, Masak. Lagi masak. Nyiapin buat berbuka. Benar. Oke, Kejauhan sih. baik. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Ayah Bunda, Ustazah, terima kasih ya Kak atas kehadirannya. Anda sekalian yang semangat hadir hari ini akan dipersilakan dengarkan dulu. Ya, penanya dapat door prize juga ya katanya, benar. Aduh. Saya dengar makanya tadi soalnya saya bertanya. dengar tadi. Izin pamit dulu nggih. Nggih, monggo Ustazah, silakan. Ya, door prize dari Mbak Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry Sama ada dari di balik bangku. Antum bukan dari tim SD, tim kantin. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fiik. Iya. Sama-sama Ustaz Baim. Keren. Ustaz Ferry pengen dapat banget hadiah ya? Nah, makanya nanya tadi. Oh, pantesan. Iya, benar. Hadiahnya nasihat tadi dah, jawaban Iya, tadi. Masya Allah. Ya. Hadiah Kamu payung. udah dapat saya itu. Saya udah Oh dapat iya, itu aja udah dia. Nah, saya udah dapat tapi yang lain aja tuh. Oke, kami persilakan. Bunda, Ustazah. Izin pamit. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء
kasih Mas Baim, izin tutup dulu ya. Ustazana. Ya. Terima kasih sudah hadir. Monggo Ustazah. Ini aku monggo silakan Ayah Bunda. Terima kasih sudah hadir. أبصرت دربي يا شفيع